warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Warkiyah dari Istain Majene, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 10456124012. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang jar wa ta'dil dengan mata kuliah Ilmu Hadis dan dosen pengampu Ibu Aisyah MAG, SAG. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengertian jar wa ta'dil, syarat-syarat yang ada di dalam jar wa ta'dil, dan mana-mana saja lafaz jar wa ta'dil. Jadi kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian jar wa ta'dil. Dari segi bahasa, jar diambil dari kata jarohah yang artinya melukai. Sedangkan menurut pengertian ahli hadis, jar artinya mencela atau mengkritik perawi hadis dengan ungkapan-ungkapan yang menghilangkan keadilan ataupun kedabitannya. Sebaliknya, ta'dil menurut para ulama hadis adalah memuji perawi dan menetapkannya sebagai orang yang adil dan dabit. Apa yang dimaksud dengan adil di sini tentu bukan adil dalam konteks hukum dan kriminal, seperti yang ada dalam literatur bahasa Indonesia sekarang ini, tetapi lebih merupakan penggambaran atas kualitas moral, spiritual, dan religiusitas seorang perawi. Sedangkan istilah dabit sendiri merupakan gambaran atas kapasitas intelektual sang perawi yang benar-benar prima. Dari pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa jar wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang baik dan buruk terhadap perawi hadis. Ilmu ini bertujuan untuk menentukan kualitas perawi dan nilai-nilai hadisnya, serta menetapkan apakah periwayatan seorang perawi bisa diterima atau ditolak. Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu hal-hal yang disyaratkan dalam jar wa ta'dil. Dalam materi ini ada 3 pembahasan yang akan saya bahas tentang syarat-syaratnya. Yang pertama, ia harus seorang alim, wara', bertakwa, dan jujur. Sebab orang yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, bagaimana mungkin ia dapat menetapkan kualitas seorang perawi. Poin yang kedua yaitu ia harus mengetahui sebab-sebab orang dijar maupun dita'dil. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, yang diterima adalah tazkiyah atau rekomendasi dari seseorang yang mengetahui sebab-sebabnya, bukan dari seorang yang tidak tahu, agar rekomendasi itu tidak hanya berdasar pada apa yang diketahui dari luar dan tidak melalui penyelidikan yang mendalam. Dan poin yang terakhir yaitu ia harus menguasai bahasa dan percakapan orang Arab dengan baik, tidak meletakkan kalimat di luar maknanya, sehingga terhindar dari melakukan jar dengan kalimat yang bukan jar. Oke, kita masuk pada bagian terakhir, yaitu tingkatan dan lafaz jar wa ta'dil. Dalam ilmu hadis, istilah jar dan ta'dil sangatlah masyhur dalam penilaian rawi dan hadis. Dalam hal ini, masing-masing ulama memiliki ungkapan atau ungkapan tersendiri dalam memberikan penilaian terhadap seorang perawi. Misalnya, lafaz jar yang ditujukan kepada rawi yang kedabitannya berkurang di akhir usianya diibaratkan dengan 3 lafaz, yaitu taghayyara bi akhirih atau taghayyara bi akhirah atau taghayyara bi akhirah.
Contoh lainnya pada lafaz ta'dil, la ba'sa bih atau laisa bihi ba'sun. Dalam jar wa ta'dil terdapat perbedaan lafaz yang para ulama gunakan, juga menunjukkan terdapatnya perbedaan tingkatan lafaz jar wa ta'dil tersebut. Sebut saja tingkatan lafaz ta'dil tertinggi menurut Imam Az-Zahabi adalah subut hujjatan, subun hafizun, siqotun mutkin, dan sikoh. Sedangkan menurut Imam Al-Sakhawi, tingkatan lafaz ta'dil tertinggi adalah lafaz yang menggunakan sigo tafdil af'ala seperti awsak al-khuluq, asbat al-nas, asdaqu man adroktu min al-bashar, dan lain-lain. Akan tetapi, perbedaan tingkatan lafaz di kalangan para ulama ini tetap saja bermuara kembali pada 3 tingkatan asalnya, yaitu tingkatan tertinggi ialah tingkatan solihun li'al ihtijaj, bisa atau layak menjadi hujjah. Tingkatan kedua atau di tengah ialah tingkatan iktibar. Tingkatan ketiga atau yang terendah ialah tingkatan al-tarb, tidak terkabul sebagian hujjah.